situasi fiskal di US juga menjadi a very big concern. The reason why first quarter results was under pressure untuk bank is because cost of funds naik ya. So I think as an interesting fund buat investor yang ingin menabung di US dollar, and it is a syariah fund, jadi sesuai juga buat kebutuhan menabung untuk umroh dan sebagainya. Saya muncul di Bareksa, one of the reasons is memang kita coba men-step up effortnya untuk retail. Kita ada juga versi syariahnya, jadi namanya Eastspring Syariah Amanah Fixed Income. Halo Spirit Investor, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusmadewi dan saya bersama dengan Head Investment Bareksa, Christian Halim. Kali ini kita akan membahas mengenai investasi dan keuangan bersama dengan narasumber kita dari Eastspring Investment Indonesia, Mr. Liu Kongqian. Thank you for coming here. Hi, thank you Hanum and Christian for inviting me. Iya, oke. So topik kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan pemangkasan suku bunga dan bagaimana dampaknya dengan investasi, terutama di capital market dan juga di reksadana. Oke, ayo kita mulai. Mungkin Mr. Kongqian, kita akan pakai bahasa Indonesia. Are you comfortable with this? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi kita ngomong nggak apa-apa mix ya, biar santai juga. Oke, jadi di awal tahun ini kan kita melihat ada berita-berita tentang inflasi US, kemudian interest rate, terus rupiah depreciation juga. Nah, kemudian juga secara politik ada presidential election dan nanti juga ada pilkada, pemilihan daerah gitu ya, kepala daerah. Nah, sentimen-sentimen ini pasti mendorong kinerja pasar modal. Gitu. Tapi IHSG atau Indonesia Composite Index kayaknya nggak kemana-mana gitu, practically flat gitu. Nah, bagaimana pandangan Anda, terus bagaimana juga harusnya investor tuh expect gitu tentang keadaan ini? Gitu. Oke. Iya, tahun 2024 sebenarnya kita di awal tahunnya udah pernah melihat volatilitas dan perubahan ya, yang awalnya dari situasi di US, ya, ekspektasi inflasinya dan ekspektasi terhadap interest rate-nya. Jadi di awal tahun kita udah melihat bakal ada volatilitas dan akhirnya market mungkin cenderung range bound, ya, ada naiknya, ada juga turunannya. We have come out of just a period of volatility. Kemudian mungkin faktor yang short term yang bisa kelihatannya positif, akhirnya kita mendekati rate cut di US ya, yang dinantikan selama mungkin lebih dari setahun. So there's a positives. Kemudian ada juga yang bisa menjadi risiko, baik dari sisi geopolitik atau situasi pemilu di US. Di ujungnya situasi fiskal di US juga menjadi a very big concern. Ya, yang baik Presiden Demokrat atau dari Republican, it's not going to change. Jadi the risks are there. Ya, it's a risikonya memang masih tinggi. As investors, we need to be generally aware of that, and we expect volatility going forward. Ya, what it means is marketnya bisa naik, and investors need to know not to chase too much. Ya, kemudian kalau ada volatilitas, maybe it turns out to be an opportunity. Tapi sebagai investor, di psychological preparedness ya, harus siap secara mental untuk menghadapi penurunan market, baru those opportunities ya yang muncul dari correction will be something you can take advantage of. Oke, jadi ada volatilitas tapi ada peluang juga gitu di situ ya. Sepanjang tahun ini asing itu melakukan net sell ya di saham Indonesia itu sebesar 12 triliun. Sebagai global fund manager, kira-kira Indonesia ini masih menarik nggak sih di mata asing? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu ada
beberapa tipe global investor. Dan di sepanjang tahun 2023 sampai awal tahun ini, you also get a lot of investor yang bentuknya macro, yang melihatnya rate cut bakal kejadian, situasi pemilunya akan positif. Jadi mengambil posisi secara makro, masuknya di bank-bank besar, ya terutamanya seperti Bank BRI. Ya, tapi nggak terlalu fokus di mungkin yang bottom up, di mana jelas dengan first quarter results, it's a big divergence ya antara ekspektasi sama the reality. So hasilnya after first quarter results, market sell off, ya, dan mungkin antara datanya adalah foreign investor paling banyak keluarnya dari BRI. So I think that macro trade is done. But we just talked about rate cuts. Rate cuts-nya bakal kejadian lagi. Cuman that same macro trade nggak masuk lagi ke Indonesia. So ke depannya, what we think is the other type of investor yang bentuknya global long only, melihatnya Indonesia secara bottom up, apa yang menarik, they continue to stay and be invested. Yeah, and what this means is kalau ada perusahaan listed yang memang world class, best in class, world class companies, akan terus mengattract foreign investornya. Jadi foreign investor yang ada di VCA, yang sempat keluar dari Mandiri dengan cukup cepat masuk lagi. Right? So I think these companies stand out secara globally. Jadi foreign investors juga has a reason to come to buy these stocks and be investors. Selain itu memang ada perusahaan-perusahaan lain yang menengah atau lebih kecil di mana performance-nya bagus, and I think layak juga menjadi lirikannya dari foreign investor. So from that perspective bottom up, I think is interesting. Ya, cuma kalau kita melihatnya secara makro, tadi dijelasin ada volatilitas, so it's harder to appeal to every type of investor. Ya, tapi kalau kita fokus di beberapa perusahaan yang memang performance-nya bagus, and a lot of it starts from the management team yang mendrive bisnisnya. Jadi I think those are some of the qualities di mana foreign investor masih tertarik untuk terus berinvestasi di Indonesia. Jadi fokus cari di perusahaan yang berkualitas. Yes, indeed. Dan dalam 3-4 bulan terakhir kelihatan secara performance, let's say share price ya, just as a short term validation, saham-saham di mana I think you regard management as doing the right thing. Ya, walaupun sesudah sell down, harga sahamnya bisa recover, dan recovernya lumayan lebih cepat berbanding yang lain. Yeah, so I think that is a quality factor. It is a strength of management. Yeah. Oke, tadi mengenai second quarter performance gitu ya. Kita lihat juga dari sektor-sektor tuh plantation, terus infrastructure and healthcare itu mereka punya good performance gitu ya. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari Eastspring, dan bagaimana nih dengan potensi suku bunga turun juga, itu sektor-sektor ini tuh bisa punya prospek di semester kedua nanti? Oke. Ya, saya sedikit sharing mungkin bigger view dulu ya. Berarti earning cycle Indonesia-nya kira-kira di mana? We are a few years after COVID, dan kalau tahun COVID-nya bottom, we have had recoveries for at least 3 years. Dan memang kelihatannya earnings itu udah semakin lesu, right? And you see it through the banks. Belum berarti earnings-nya akan langsung turun, but growth is slowing down. Yeah, you are getting into a bit more mature part of the cycle. Some NPLs are showing up. Jadi secara garis besarnya begitu. And we really see that big inflection in the first quarter. Adakah growth akan pick up lagi secara satu bursa? It remains to be seen. Ya, jadi secara garis besar, we are a little bit more cautious. Dan kalau di sektor perbankan, earnings growth-nya masih di sekitar say single digit. Berarti it's very different from the last few years, ya, di mana investornya mengalami growth di atas 2%.
So that is the big context. Dan second quarter results kelihatannya ada beberapa sektor lain yang muncul, bukan sektor yang big cap, tapi seperti let's say healthcare, tadi disebut mungkin plantations. Memang pendorong di beberapa sektor ini jauh berbeda. Ya, healthcare sebenarnya 1-2 tahun terakhir was the peak, jadi masih turun dan sekarang mengalami rebound. So it's a different cycle. Secara investor, secara portfolio memang bisa dipraktikkan secara tactical atau strategik untuk melihat sektor ini memang berbeda siklusnya dengan siklus besar, and you can sort of use that to your advantage dalam portfolio. Specific sektor healthcare looks like it's within expectations. Ya, kalau sektor plantations, CPO, sayangnya di Eastspring kita nggak fokus di CPO, jadi saya juga nggak terlalu perhatikan perkembangan di sana. But indeed there's been a few sectors. Cuman ini sektor-sektor yang lebih small cap ya, berbanding dengan the large market. Tapi satu komentar lagi adalah the consumer sector sebenarnya performance di second quarter juga lumayan okay. Right? And again, that is driven by a slightly different cycle. Siklusnya adalah cost, the input cost. Jadi sejak tahun kemarin, dengan turunnya inflasi, you also see some input costs for some companies come down and their margins recover. Jadi mungkin growth-nya nggak terlalu kencang, tapi secara marginnya bisa membaik, whether it's quarter on quarter atau year on year. So again, I think there is a little bit of opportunity di sektor seperti consumer. Lagipun di awal tahun we did get some government spending ya buat pemilu. Kemudian di akhir tahun ada pilkada. So I do think that di Indonesia di mana sebagian besar ekonominya masih bergantung pada konsumsi, and you do get these big events, I think they are supportive factors ya untuk sektor consumer. Oke, kalau dari Eastspring sendiri sektor-sektor yang disukai gitu ya, dan juga yang dilihat gitu ya, itu apa aja tadi? Termasuk kan consumer tadi disebutkan. Terus apa lagi selain itu? Kalau dilihat posisi di fund reksadana kita, jelas it is mostly about domestic sectors. Ya, dan sudah cukup lama exposure di banks cukup besar. Even though there is a slowdown, kita mikirnya some banks really stand out. Ya. Kalau dilihat top 10 di fundnya, seperti BCA, Mandiri, they are unique. Ya. Kemudian ada juga Bank Syariah Indonesia. Memang propositionnya beda berbanding dengan saham perbankan lain di portfolio. Kemudian ada sektor consumer, which I have described. Dan juga sektor telekomunikasi. Yeah, but of course telekom sektornya bukan growth sector. It is about shifting market share. Ya, jadi sebagai investor di sektor itu kita juga really quite sensitive around the ability to win or lose market share. Ya, jadi itu salah satu driver yang paling penting harus diperhatikan di sektor telekomunikasi. So those three are the big domestic sectors. Selain itu ada healthcare, cuman sayangnya nggak bisa terlalu besar. And all of these are domestic sectors. Ya, ini udah ngomong tentang bank ya. Kita tahu bank di awal tahun tuh sempat turun. Ya, terus pemberitaan bahwa pemerintah tuh mengakhiri program restrukturisasi pandemi. Terus akhirnya terjadi lonjakan provisi, NPL juga naik. Ya, yang paling ketara adalah BRI NPL-nya di 3%, tapi di Mandiri yang mengurusi corporate loan itu NPL-nya cuma 1%. Ini perbedaannya jauh sekali nih. Untuk di semester 2 ini apakah trennya akan berlanjut? Karena pemerintah sepertinya juga gerah juga ya. Bahkan dikeluarkan ada wacana kayak mau diperpanjang program restrukturisasi ini. Iya, so it's not a new trend. Ya, kalau yang disebut K-shaped recovery atau two-speed economy, memang sejak keluar dari COVID situasinya begitu, right? Yang menengah ke bawah, the recovery has just
lagged the rest of the economy, and there's probably still not enough done untuk membantu di golongan menengah rendah. So the trend, nothing has changed about the trend, that we can really detect. Adakah ada program pemerintah atau program lain yang efektif menambah peluang pekerjaan, atau ada local UMKM yang berhasil menjadi jauh lebih besar dan mungkin marketnya yang ekspor, katakan kalau rupiah melemah kan peluang untuk ekspor. There's such big examples, ya, bukannya one example, tapi untuk menggerakkan UMKM kan butuh ribuan malah orang yang harus dipekerjakan itu jutaan, right? So how do you create such opportunities to fix one of the core problems dari two-speed economy ini? So doesn't look like there is much evidence. Ya, mungkin saya juga nggak terlalu fokus mencarinya atau melihat, but this sort of improvement nggak bisa juga mengandalkan cuman pemerintah pusat, apalagi tahun ini tahun pemilu. So harus dilihat juga apa yang dilakukan secara mikro kan di pemerintah daerah yang masing-masing ngurusin provinsi atau daerah sendiri yang where unemployment is high. Jadi harus ada I think program dan mindset ya untuk menggerakkan, ya. Cuman I haven't really been informed of any of such programs, jadi I don't think it will change the trend, ya. Pemerintah ada program baru lagi sebenarnya. Jadi yang pertama mau encourage bank agar menaikkanlah porsi pembiayaan ke UMKM itu ya minimal 30%. Nah, terus belakang ini ada wacana juga menerapkan inovatif credit scoring. Jadi kalau UMKM ini kan ya pencatatannya kan nggak rapi, histori transaksi juga ya antara ada dan tiada, tapi kan mereka butuh pendanaan supaya usaha mereka bisa jalan gitu. Nah, ini menurut Kong Chien bagaimana? Apakah bisa membantu atau memperburuk NPL? Karena NPL di UMKM ini di satu Indonesia ini 4%. Ya. Nah, itu. Sebenarnya the number is higher than 4%. NPL-nya is the 4% is the number you see at the end of all the management, ya, untuk diturunin. Angka sebenarnya jauh lebih tinggi. So it is a risk to do this lending. Dan mungkin pemikiran saya yang harus di-fix bukan program yang top down, ya. Sama seperti kalau kita lihat US melakukan rate cut atau quantitative easing, itu ya sledgehammer approach secara besar kan untuk gerakin satu ekonomi. Tapi adakah benar di bawahnya gerak? Ya, kalau di daerahnya nggak ada perubahan, it looks good and on top, tapi di ujungnya it's not an effective policy. So I think we have seen a lot of program, ya, sejak COVID juga, yang retraining program, yang kartu pekerja dan segala. What is the effectiveness of it, kan? Has there been multiplier effects? Who has been asking these questions? Pemerintah sendiri, kementeriannya sendiri, how are they tracking this, right? And what are they learning from it? Sehingga di level micro yang pemerintah pusat sendiri gak bisa gerakin sendiri. I think you really need to be able to work with the regional government, local government. Cuman faktor beda partai atau beda politik kan nggak. So there's a lot of these which if we are menuju, kalau kita menuju Indonesia emas, ya, you have to put aside these differences. You have to put aside
ya supaya bisa dibangun secara mikro kan. Jadi that kind of assistance to help entrepreneur ngambil let's say mengatur keuangan, right, and mencari peluang bisnis. I think all of that needs to go hand in hand ya. Kalau cuman dari top down dikasih loans program yang baru, unfortunately may not be that effective. Yeah. So I would like to see mungkin lebih yang bottom up, yang micro, ya, supaya setiap daerah can identify what they want to do with this program. Ya, jemput bola. You got this national program, tapi di bawahnya what are they doing to synchronize with and increase the multiplier effect. Ya. Untuk segmen korporasi ini, jadi apakah bisa terus tumbuh baik di tengah UMKM dan purchasing power di masyarakat itu kan tergolong lemah saat ini ya. Ya seperti tadi sudah disebutkan 50% GDP kita ini adalah konsumsi. Lama-lama kan seharusnya semua kena efek nih. Apakah korporat ini agak immune atau ya sooner or later mereka juga akan kena gitu. Ya, jadi sooner or later it will come back kan. Cuman pada saat ini siklusnya sedikit berbeda. If you look at the corporate lending, mungkin sebagiannya ke mineral resources, upstream, ya, turunan dari program hilirisasi. Jadi project-project yang udah di planning masih ada yang dilanjutin. Jadi the loan drawdown dan segala masih jalan. Beberapa program pemerintah yang membutuhkan, let's say, import beras juga membutuhkan loans ya. Jadi these are some of the components yang bergeraknya di level corporate. But if the economy, dan kita melihat juga sektor commodity, memang harganya masih turun ya. So you do know that there will be a bit more pain atau slowdown ke depan. Ya, yang sektor corporate juga nggak bisa tumbuh sendiri dengan completely ignoring the rest of the economy. So I think there is risk in the future dan growth rate yang setinggi 20% untuk corporate loans dari banknya sendiri akan ngerem. Ya. Terus pemerintah juga suka ini ya menghimbau bank supaya NIM-nya itu diturunin supaya kredit bisa tambah tumbuh. Ini gimana ya? Karena kan Indonesia katanya salah satu paling tinggi di ASEAN. Gitu. Iya, sebenarnya NIM beberapa bank turun. The reason why first quarter results was under pressure untuk bank is because cost of funds naik ya. So bukannya interest rate-nya, lending rate-nya turun, tapi cost of funds-nya malah didorong naik. But this is macro kan. BI harus mempertahankan rupiah. So we sort of understand that. NIM di beberapa segmen udah cukup diturunin, right? Whether it is corporate loans dan satu lagi kayak mortgage rates setahu saya turun terus, nggak pernah dinaikin. Whatever the BI rate cycle, mortgage rates beberapa tahun terakhir diturunin terus, and that is why property sales yang menggunakan mortgage malah menjadi semakin besar, and property sales has been growing every year, yang marketing sales ya, dan is almost unaffected by what the BI rate is. Memang dari sisi bank, they think this is the lowest risk segment of loans, jadi masih bisa dikejar. So there are some segments where lending yields have come down, but at the same time kalau mikro, kalau bahas mikro di mana rate-nya tinggi, kalau kejadian NPL-nya lebih dari 4%. Ya, what is the real number? Memang rate mikro itu sebagian besarnya buat planning for NPL, ya, supaya bisa mengabsorb NPL ini. Jadi it is doing its job. Ya, BRI harga sahamnya turun tapi profitnya flat. So the NIM is doing its job. Ya, that these are high risk loans. Sekarang kelihatannya is high risk. Ya, mungkin sempat cukup lama risikonya nggak kelihatan, tapi begitu risikonya muncul, BRI aman, right? Earnings are flat. It's not
jebol 50%, that will be a bit more catastrophic. But overall, I think the NIM there has done its job. It's priced fairly lah, relative to the risk that is being taken by the bank. Yang sekarangnya we can appreciate a little bit more. Ya, sayangnya to reduce the NPL risk tadi, you need to create jobs, right? Itu lebih ke mikronya atau masalah-masalah lain. I suppose judi online, for example, right? Yeah, you need to keep the money circulating. Kalau just a small economy di perkampungan kan, you need to keep the money circulating. Ya, kalau uangnya ditarik keluar, ya, of course collapse lah. Ya, so that is why even if you have peluang pekerjaan atau peluang bisnis, you have to stop the outflow. Satu negara juga we want to try to stop the outflow, baik dari sisi investasi atau dari sisi perpindahan aset kan. So yeah, even in a micro environment harus avoid that outflow. Okay. Terkait dengan tadi properti sektor gitu ya, ini kan salah satu yang sensitif dengan suku bunga juga. Gitu. Nah itu tadi dibilang memang mortgage loan itu naik sebenarnya ya. Tapi kenapa sih saham-saham yang properti itu nggak kemana-mana gitu? Apa ada ekspektasi lain ya dari investor-investor di sini gitu? Iya, investornya udah kewalahan, udah give up mungkin. So I think memang sempat ada periode di mana model bisnis pengembang properti ini was impacted very negatively. And what I'm referring to is sempat cukup lama, beberapa tahun, mortgage drawdown. Kalau menjual properti pakai mortgage, developernya nggak terima disbursement dari bank. Ya, so terimanya pelan-pelan. Ya, stages kan. Nah, memang itu untuk mengerem situasi mungkin 10 tahun yang lalu di mana overheating. But as a result of that, business model property company itu jadi berubah dari very very profitable, launching projectnya cepat, gampang, salesnya cepat, cash flow-nya dapat dengan cepat. Jadi significantly dragged. You need to put in the money first, build the project, baru terima dari bank. So it slows it down. It slows it down from mungkin perputaran setahun ke perputarannya 3 tahun. What business will not be, impacted? Jadi I think some of this has changed. Ya, dan dari sisi investor mungkin belum. Well, 10 years is a long time. Jadi investors waktu zaman dulu sama investor hari ini di saham yang sama, pemikirannya beda. So I think you do need a little bit of reacquaintance ya untuk mengerti bisnisnya udah membaik dan ya, mungkin trennya cukup konsisten. Of course, at the back of your mind is always adakah sustainable atau enggak. I've seen the end of this before. Dan setiap kali ada kekhawatiran domestic economy and you have other indicators, whether it is NPLs di sektor consumer atau penurunan penjualan mobil, you sort of think, but this is high-end product kan, kapan akan terganggu? So then maybe some investors also stay on the sidelines because of that. Ini memang sektor yang cukup illiquid ya buat investor yang besar. So at the same time you see that foreign investors cuma beberapa yang berani masuknya juga mungkin spesifik di satu saham, ya bukan yang listed kan banyak, tapi yang masuknya cuma spesifik di satu saham. So it doesn't have that size liquidity. Mungkin memang butuh consistent execution. Then maybe you'll see more investors being prepared to stay put. Tapi kalau misalnya pemerintah sendiri kan memang udah memberikan insentif kan kayak diskon pajak gitu. Apakah ini memang investor harus benar-benar
rely on government incentive saja gitu untuk sektor properti ini gitu, atau ini benar-benar emang tandanya ini memang purchasing power kita yang turun gitu. Ya, kalau dipertimbangkan faktor itu juga, apalagi kan when will it drop off, when will marketing sales drop off kalau insentifnya ditarik, kan will it drop off next year? Jadi why do I get into the stock today kan? With hindsight, of course, 3 years ago was the best. Cuman ya sekarang siklusnya udah jalan. Then where are we in the cycle ya again? Dan kalau sedikit atau banyak bergantung pada insentif. Dan memang I think the last couple of years it is a significant amount of the sales ya, bukan 5%, tapi seharusnya ada 20-30% of sales is because of incentives. Membantu meringankan balance sheet di masing-masing property company. So all of these are very good for the business. Cuman dari sisi decision making of the investor, adakah ya kalau insentifnya berubah dan situasinya berubah, buat buyernya memang enticed to buy because of the incentive. Kalau enggak mungkin harganya kelihatannya terlalu mahal, and they still may not be able to afford it. Walaupun mortgage rate ditekan terus, but it is still an affordability issue, which you are right. Oke, jadi masalah itu yang memang harus gitu ya. Iya, kalau dihilangkan insentif, we'll see lah what happens kan. Jelas trennya apa yang mendorong property sales selama ini. Oke, lanjut lagi nih ya, tadi properti, sekarang hilirisasi gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang nanti pemerintahan baru juga masih akan megang gitu ya, hilirisasi. Nah, terus bagaimana ini kita melihat hilirisasi ini dengan ekspor yang besar, tapi masih di barang-barang setengah jadi gitu ya. Itu. Nah, dan itu malah membuat oversupply gitu secara global gitu. Nah, apalagi pemerintah sekarang juga untuk mau menyetop untuk nikel pig iron ya, biji iron, terus stainless steel gitu. Nah, bagaimana nih dengan sektor pertambangan gitu? Ya. Berkaitan dengan ini. Ya, kalau di sektor pertambangan, you need a vision 5, 10, malah 20 years. Ya, dari sisi pemerintahnya, dari sisi investornya, you need to have a very long horizon. Kalau sektor nikel di Indonesia sekarang oversupply, but it had its roots. Pertama mulanya masuk Chingsan di Morowali 10 tahun yang lalu, malah sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, perjalanannya jauh dan panjang, dan beberapa tahun terakhir kelihatannya all the positive benefits. Yeah, but was that government policy atau lebih ke private initiative dari Chingsannya melihat ada opportunity is debatable, but it's something we can learn from. Artinya when there is opportunity like this, you need a good partner, dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk develop. Kemudian untuk sektor commodity, you need to know that siklusnya naik turun ya, dan cukup deep cyclical. Jadi kalau siklusnya lagi turun, oversupply, you take a lot of time to work it off. Ya, bukan setahun 2 tahun, tapi bisanya 5 tahun. So you need to have that stamina, right? Secara company atau secara investor, supaya secara government juga, secara satu ekonomi kita harus siap menghadapi development cycle yang panjang begini. So how is it relevant? We have only seen one success, yaitu di nickel. Kan? Dan memang di nickelnya udah oversupply. There's other developments di sisi baterinya yang mungkin mengubah demand untuk nickel. Tapi industrinya udah muncul, right? And investasi ke depannya untuk nickel pig iron di rem, but you do have existing capacity. Ya, di situ masih bisa dimanfaatin to develop further downstream. Dan setahu saya beberapa perusahaan yang memang aktif di sana memang rencananya ke sana. Right? Up cycle, down cycle, yang pentingnya fokus untuk terus mendevelop bisnisnya.
And the advantage of having low cost input is ya margin dari awal sampai akhirnya masih bisa dijaga. You have an opportunity to develop. And kalau dilihat di China, why is the cost so low? Because memang ada ekosistemnya, ada dari awal sampai ujungnya. And when you have that, nggak gampang dipindahin dari China ke Indonesia. Baru bagian pertama nickel pig iron-nya yang dipindahin. I think that will need to continue. Ya, cuman memang risiko dari situasi di China sendiri. Ya, we do see that some of the Chinese investors yang masuk di Indonesia, perusahaannya dia di China malah bangkrut. So or you're under bankruptcy procedures. Jadi inevitable ya, situasi di China juga is not fantastic. So it's full of all of this risk. Cuman you need to have that vision kan untuk dijalanin terus. Dan you can't put all your eggs in one basket. Berarti partnernya cuma satu atau partnernya harus beberapa. The good thing is I think the local banks are willing to give some financing ya. Tapi everybody needs to learn more about this. Kemudian turunan dari hilirisasi ini sebaiknya juga difokuskan ke mineral-mineral yang lain. Ya, seperti bauxite dan alumina dan sebagainya. There will be all these challenges. Ya, energinya dari mana? Batu bara atau bisa clean? Ya, kalau not clean bisa dijual kemana? So I think these are big issues that the government dan juga para pengusaha yang mengembangkan proyek-proyek begini harus mikirkan. But then what is the benefit kan? I think there are benefits dari sisi satu negara. Cuman most of this development di luar Jawa, jadi nggak kelihatan benefitnya di Jawa. So as much as that is happening outside, di Jawa tetap harus ada program lainnya. Dan itu harus long term dan integrated juga gitu ya tadi. Sekarang kita masuk ke industri reksadana ya kan. Kita lihat nih dana kelolaan AUM industri di Indonesia tuh ya terbilang stagnan lah gitu beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah ini apalagi pemerintah tuh ada rencana mau kasih pajak itu intip rekening yang di atas 1 miliar tuh boleh dilihat gitu. Dan ini kan ya untuk orang investor yang punya uang dana cash banyak itu bisa aja lari keluar ke tempat lain gitu ya. Nah ini bagaimana nih view dari Kongkian tentang ini, dan gimana juga dari Eastspring nih untuk melihat strateginya gitu untuk menghadapi yang industri yang seperti ini. Ya, pertanyaannya meluas. So memang di industrinya secara AUM is facing a lot of challenges. And challenges itu mungkin muncul dari situasi ekonomi secara general, yaitu is it middle income trap? Are we still progressing secara GDP growth? Dalam beberapa tahun terakhir jelas it has slowed down compared to say 10 years ago. Jadi these things affect both industri reksadana dan juga kalau pertanyaan investor memindahkan uang keluar, kalau peluang investasi di sini kurang menarik, ya otomatis uangnya juga akan dialokasikan ke tempat yang lain. And the investment returns yang bisa didapatin di Indonesia, kalau bonds cukup tinggi ya, and you will have the data. Bonds 10 years outperform berbanding equity. Jadi buat investor equity tinggalnya apa, right? What really are you investing in? So there's all of these issues. Kalau pertanyaan, let's say Dirjen Pajak, I think buat investor yang tertib pajak seharusnya nggak menjadi masalah, ya. But
at the same time, is it an invasion of policy or privacy? As a foreigner di sini, saya juga sedikit kaget lah ya kalau bisa kejadian. So indeed ada sedikit negatifnya di situ. Cuman adakah that will be the biggest negative? Sebenarnya setiap tahun di Indonesia outflow-nya dari berbagai sources kejadian terus, right? So it's just another small contributing factor di sana. But the big one is how to fix the economy. Dan mungkin saya lanjutin untuk menjelaskan what can we do as Eastspring. Eastspring sebenarnya udah di Indonesia dan bisnisnya asset management lebih dari 10 tahun. Ya, cuman presence kita di retail di reksadana nggak terlalu besar. Kita fokusnya di institusi lah. But of course saya muncul di Bareksa. One of the reasons is memang kita coba men-step up effortnya untuk retail. Dan caranya mungkin ada beberapa ya. Yang pertamanya I suppose is differentiation. Memang di market is red ocean, ya katakan reksadana equity. It is indeed red ocean ya. Cukup banyak reksadana equity di luar. What we try to do is differentiation. Maksudnya, if I can use an example, salah satu reksadana kita, reksadana Alpha Navigator, we call it a growth fund yang all caps. Ya, jadi all caps berarti dari big cap sampai ke small cap, dan kelihatan dalam fund fact sheet top 10-nya some of the small caps. Tapi yang growth mungkin sesuatu yang harus sorry. Oke, jadi langsung masuk ke produknya juga ya. Tadi itu Alpha Navigator masuk top 10, top 5 barometer kita. Jadi salah satu kinerja yang baik. Tadi disebutkan ada small cap, ada gorengannya? Enggak. So let me talk about the philosophy ya, atau strategy fund-nya. Yang mungkin yang paling penting untuk masuk investasi di fund itu adalah ngerti filosofi investasi dari fund manager atau MI-nya. For this fund, kita melihatnya growth, dan translation of this growth is sustainable growth, bukannya growth setahun, yang 6 bulan. We're going for the long cycle growth. It's a marathon, it's not a sprint. Ya, dan mungkin bisa lebih boring, tapi nggak usah terlalu diputar-putarin, right? So sustainable growth is another way to describe it, atau companies with a long runway. Ya, kalau kita fokus untuk investasi begitu, beyond 1 year, we are completely dependent on management. Ya, perusahaan itu digerakin management. Kan kalau nggak digerakin, of course perusahaan nggak kemana-mana. So we are completely dependent on management. Dan dalam pemilihan investasi, one of the important contributors to sustainable growth itu what is management doing, kan? Is that a team we can rely on, that we can trust? Ya, jadi we hope to do a bit more of that due diligence dalam pemilihan saham, dan itu ditambahkan dengan kriteria ROE dan segala. You can sort of narrow that pool into some stocks yang sustainable growth. Mungkin sedikit lebih boring ya. Jadi setahun nggak naiknya 50%, udah pasti nggak 100% setahun. Of course, if it happens, we will be very grateful. But that's not the nature of it, because setelah naik tahun kemudiannya, we want to think that masih bisa naik dan di repeat terus. So if you get something like that, you don't have to work that much harder lah, ya, cuman coba maintain. And of course it is a very narrow pool of companies yang bisa begitu. I think to some extent, tadi saya sempat menyebut foreign investor yang masuk Indonesia is looking for high quality companies yang world class, kan. And we want to try to take some of that thinking dari yang mega cap, yang large cap, ke mid cap dan sebagainya untuk cari peluang. And that's the differentiation, because mungkin tanggapan small cap
di beberapa investor mungkin lebihnya harus agresif, harus returns dalam tempo waktu yang pendek. Kita malah mencarinya yang bisa lebih pelan, lebih boring, ya. Setahun ke tahun bisa perform, and it's fine kan. Jadi small cap-nya bisa mendekati mid cap and we go on that journey. So I think that's differentiation for a fund like Alpha Navigator. Kemudian di beberapa fund lain kita, we do have the basics ya, kayak kalau fixed income fund, kita ada rupiah fixed income fund namanya eSpring rupiah fixed income fund, cuman basic government bonds, but we think that it serves a purpose di mana kita sebagai active fund manager still adds value, memberikan view harus longer duration atau shorter duration, dan investor gak usah terlalu mikirkan cycle of the interest rate. Ya, interest rates akan turun, kita otomatis pindahin ke shorter duration untuk to take advantage of those price movements. Kemudian nanti coba dicari peluang yang lain. And it is still a different proposition to let's say sukuk retail atau government bonds retail, di mana lebih ke buy and hold, the liquidity is different lah berbanding dengan mutual fund. Kita ada juga versi syariahnya, jadi namanya eSpring Syariah Amanah Fixed Income, ya, dan antara fixed income fund syariah yang cukup lama di market. Yeah, and it allows syariah investors untuk mendapatkan exposure yang sama, liquid, and then we will manage it actively. From there, I think innovationnya kita seharusnya melihat kayak let's say syariah is a bit more of a niche. These are areas where we hope to do a bit more innovation yang adjacentnya bisa cari peluang untuk melaunch fund yang belum ada di eSpring, kita coba nambahin di situ. Oke, itu tadi yang balik lagi ke Alpha Navigator gitu ya, itu kan memang ada di Bareksa, berarti kan untuk retail gitu. Tapi masih ada porsi institusinya juga kah? Itu sekitar berapa persen? Sebenarnya fund ini ada dua atau tiga share class. Oh, ada share class. Ya, porsi retailnya share class tertentu, kemudian ada share class lain buat investor yang institusi. Ya, jadi sebenarnya yang ada data kelihatan. Tapi itu ini ya, jadi retail pun bisa menikmati manajemen pengelolaan dana yang sama dengan yang untuk institusi juga gitu. I think this is really what we want to offer. Memang agak susah untuk dipromosikan, but we're doing this this style of equity fund management buat investor yang besar, for retail investors yang same wavelength ya, yang mungkin bukannya kejar too much excitement, but agrees to what I've said about the type of companies we buy. It is something that bisa dipikirkan, right? And of course, you do need to learn more about these companies on your own sebagai investor. Kalau memang ada same wavelength, then it may be a good opportunity. Lagipun, I think yang saya mau tambahin adalah mungkin tips ya. We often say dollar cost averaging, ya. Dan kalau ke depan marketnya volatile, market turun, but where do you get the conviction to buy? Ya, yang emosinya gimana, right? So for us as fund managers, during the hardest of times, kita depend ke siapa? Kita dependnya pada manajemen perusahaan. I've said that, right? So if you think they are reliable, they can get through, ya, berarti the stock will recover, right? So we are doing that with the stocks. Ya, kalau buat investor kita yang di reksadana, if you want to do dollar cost averaging waktu marketnya lagi turun, of course fund strategy bisa berubah, ya. But I think in the case of Alpha Navigator cenderung nggak terlalu berubah. You can see from month to month memang posisinya hampir sama, and maybe this can give investors some confidence ya untuk melakukan dollar cost averaging, because you are indeed buying assets yang
keluar dari siklusnya memang bisa recover. And our experience this year in the second quarter is what I've just described. Ya, saham yang dipegang sebelum di Maret sehingga di bulan Juni hampir sama, right? And still the fund got through it pretty well. Jadi I think that helps for investors to understand, investors kita untuk understand that there is some continuity dan barang apa yang dibeli sebenarnya di dalam reksadana itu. Sekarang isinya sektor apa aja ya? So as I described, we have banks, consumer, telcos. Top 10-nya is all of that. Oke. Sedikit lagi nih tentang, kan Eastspring juga punya kan USD Sharia Bonds gitu ya. Nah ini outlook dari produk ini seperti apa, dan kita tahu juga kan rupiah menguat gitu ya akhir-akhir ini. So mungkin ada 2 poin utama. Yang pertamanya sekarang rupiah mulai menguat lagi, right? And most of the time people think waktu rupiah melemah, I should have bought dollar. Ya, jadi disiplin untuk mengumpulin sesuatu aset itu harusnya ada waktu harga aset itu lagi turun. Right? Of course, if you still believe you need to have US dollar exposure buat kebutuhan atau buat aset alokasi dan sebagainya, when the rupiah is stronger, menjadi peluang untuk mula dollar cost averaging, right? Untuk mengumpulin lagi. So I think that is a discipline, is a habit. Yeah. Tapi begitu dibeliin, then what kind of assets do you deploy that into? Bisa deposito di bank. Now fund kita Eastspring Sharia US Dollar Fixed Income is a slightly shorter duration bond fund. Ya, arti kata kita lebih banyak megangnya bonds Indon ya. Ini pemerintah bonds pemerintah Indonesia yang US dollar, tapi shorter duration, rata-rata sekitar 4 tahun durasinya. And we think that it will respond more favorably kalau memang rate cut dilakukan di US. Ya, jadi transmisinya lebih satu persatu lah, the rate cuts in the US. So the second selling point, I guess at this point will be secara waktunya, the rate cut is finally coming. Ya, adakah tahun depan akan di rate cut terus? That's something that's a bit harder to say. Tapi buat investor yang mungkin melihat peluang untuk benefit from a rate cut, what is it on the fixed income side? We think it is a bit more yang short duration, because yang long end of the yield curve ada faktor lain, a lot of other factors yang bisa aja continue to keep the long end of the yield curve a bit higher. Yeah, but the short end yang bisa dikontrol the Fed, kalau dibilangnya cut, short end will respond. Yeah. So I think it's an interesting fund buat investor yang ingin menabung di US dollar, and it is a Sharia fund, jadi sesuai juga buat kebutuhan menabung untuk umroh dan sebagainya. Oke, menarik sekali ya. Mungkin nih udah di penghujung acara nih, bisa kasih closing remark ya untuk audiensnya Bareksa di sini. Oke, mungkin untuk investor retail ya yang mengikuti event ini, a key message is sebagai investor ya, kita terus mendevelop knowledge kita di capital markets dan peluang-peluang investasinya ya, because it's a long journey, it's a lifelong journey, dan experience itu bakal bisa dipakai ke depan. Ya, but of course there's many sources of information, bisa mendengar podcast, baca buku, baik narasumbernya yang lokal atau narasumbernya yang international, yang di YouTube dan segala ada. But it is a journey di mana it's not a fixed curriculum. Nggak bisa diajarin A ke Z semuanya. Itu sesuatu yang harus ditempuhi masing-masing sesuai dengan investment objective sendiri. Ya, what are you investing for?
harus lebih jelas. Over time you should sort of know, bukan cuman I like to trade gitu kan, tapi I'm saving and investing for an objective. Kemudian mengerti juga mungkin konsep-konsep seperti risk management dan diversification, because dengan adanya risk management dan diversification itu bisa mengkontrol atau mengovercome situasi emosi atau psikologi waktu marketnya masih volatile, right? So don't fall into the trap without diversification. Marketnya volatile dan jadinya overexposed, malah nggak bisa take advantage of that volatility, terpaksa jual atau you're just in the wrong emotional state or psychological state. Jadi memang tipsnya, I think if you're an experienced investor after many years ya, mungkin 10 tahun belum cukup, because belum kelihatan semua siklusnya. Then you sort of learn that over time. Ya, tapi kalau yang bisa diberi guidance sedikit, ya these are the things that can accelerate your development as an investor. Dan ya you can be in school, you can be retired, baca buku, dengar podcast is freely available. Yeah, so I think it is a very good place to start. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak ya, Mr. Kong Kiang nih. Semoga semuanya bermanfaat ya buat semua investor Bareksa. Dan itu tadi bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Bareksa berikutnya. Bareksa Insight.